limbah-limbah yang ada dari Sungai Cilengsi, begitu turun di Curug Parigi, itu dia berubah menjadi buih. Biasanya di atas jam 7 malam, masyarakat sini juga sudah paham, di sini mulai timbul bau. Visi kita adalah hidup aman dan nyaman bersama sungai. Karena kita sudah ditakdirkan hidup sekitar sungai. Kita harus hidup nyaman bersama sungai. Aman dalam hal kebencanaan, dan aman juga dalam hal pencemaran limbah industri dan limbah-limbah lainnya di sungai. Intinya adalah sungainya bagus, sungainya juga bersih dan jernih. Saat ini kita berada di P2C ya. P2C itu adalah singkatan dari Pertemuan Cilengsi Cikeas. Di sisi yang warna biru, ini adalah aliran Sungai Cilengsi. Ya, aliran Sungai Cilengsi yang hulunya di daerah Gunung Pancar dan Sukamakmur. Kemudian di sebelah kiri ini adalah yang warna hijau. Ini adalah aliran Sungai Cikeas. Ini mengalir ke bawah, terus sampai ke ujung, ketemu dia dengan Sungai Cilengsi tadi. Ini di aliran Sungai Cikeas sebelah kanan saya. Ketemu di ujung sini. Setelah ketemu, berubah namanya menjadi Kali Bekasi. Fisiknya adalah seperti yang di lapangan sekarang. Pas ketemu, itu ujung sana adalah, depan saya adalah Kali Bekasi. Di sini kelihatan gradasi warnanya sangat jelas ya. Kalau saya melihat kondisi sungainya sudah ini ya, kayaknya sudah tidak sehat ya. Sudah tidak sehat. Apa yang tidak sehat? Pertama yang saya lihat adalah pada saat itu mulai ada penyempitan sungai. Itu dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di persis di pinggir sungai. Padahal itu kan masuk GSS ya, garis padan sungai ya. Tapi perhatiin aja tuh, sepanjang Sungai Cilengsi itu, terutama di hilir ya, itu sudah banyak bangunan-bangunan yang berdiri persis di pinggir sungai. Itu berarti ada penyempitan. Kemudian ada juga pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai. Dulu kayaknya dalam sungai itu sampai 2-3 meter gitu lah. Ada 2 meteran gitu kan. Sekarang kayaknya udah dangkal banget ya. Karena apa? Karena sedimentasi, setiap ada kenaikan sungai, sedimentasi kan selalu terjadi. Ternyata Sungai Cilengsi ini itu terakhir dikeruk tahun 1971. Berarti udah lama sekali. Jadi pantas lah. Kalau daya tampung sungai sekarang ini sudah berkurang karena ada penyempitan dan juga karena ada pendangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pagi ini kita akan melakukan susur Sungai Cikeas ya. Susur Sungai Cikeas dan sambil bebersih juga sampah Sungai Cikeas. Siap. Ya. KP2C sering melakukan susur sungai ya, susur sungai baik menggunakan perahu maupun dengan jalan kaki gitu kan. Nah, di sepanjang perjalanan tadi dari Jembatan Wikaka sampai Jembatan Cikuda hampir tidak ada pemukiman penduduk. Ya, saya ulang ya, hampir tidak ada pemukiman penduduk kan. Nah, tapi di situ ada 117 industri yang ada di pinggir sungai. Kalau menurut kami, dari pantauan kami di KP2C, ya, pencemaran yang terjadi di Sungai Cilengsi ini lebih kepada limbah industri. Oke, kita cek ya coba ya, pH-nya berapa ya? pH-nya sih normal ya, 8 ya Mas ya. 8. Cuman dari warna biru sama busa. Berbusa. Lagi bau ya? Bau. Jadi di sungai ini ternyata masalahnya ada dua. Ya. Ketika musim hujan kita disibukkan dengan banjir, tapi ketika tidak musim hujan kita juga direpotkan dengan pencemaran ya, pencemaran. Nah, pencemaran itu ada dua ya. Ada pencemaran limbah industri, ada pencemaran sampah-sampah domestik. Oh, ini ya. Nah, itu langsung ke sungai, ke Cilengsi.
Pencemaran itu kapan terjadinya? Pencemaran itu akan muncul ketika musim kemarau. Ya. Kalau sudah lebih 5 HTH, HTH itu adalah hari tanpa hujan, itu biasanya air Sungai Cilengsi itu sudah berubah. Berubah ya, bisa dia hitam, bisa dia biru, bisa dia abu-abu, dan itu bisa berbuih dan bau. Belah sini ngapa belah sini? Kok cari belah sini? Saat ini kita berada di Curug Parigi. Curug Parigi ini lebih kurang 6 km dari pertemuan Sungai Cilengsi dan Cikeas ya. Atau artinya adalah 6 km dari hilirnya Sungai Cilengsi. Lebih kurang di tengahnya Sungai Cilengsi. Seperti kita lihat di belakang ini adalah curug yang terjunannya lebih kurang 6 meter sampai 7 meter. Nah, di sini akan terjadi turbulensi air. Jadi limbah-limbah yang ada dari Sungai Cilengsi, begitu turun di Curug Parigi, itu dia berubah menjadi buih. Ya, buihnya nanti akan ngantong di sekitar Curug Parigi sini. Ya, kalau buihnya ngantong, itu biasanya terjadi kalau terjadi HTH6+. Artinya apa? Kalau terjadi hari tanpa hujan lebih dari 6 hari, buih-buih di sini akan muncul dan akan ngantong di sini. Nah, dan kalau malam, biasanya di atas jam 7 malam, masyarakat sini juga sudah paham, di sini mulai timbul bau. Ya, bau. Karena apa? Karena biasanya industri-industri itu buang limbah malam hari. Dicek ininya apa? pH-nya. pH-nya berapa? Tapi pH-nya kayaknya nggak masalah, ini normal aja. Ikan sapu-sapu aja mati, Kang. Ikan sapu-sapu mati. Jadi ikan sapu-sapu yang kita kenal sebagai ikan yang kuat di air keruh, itu aja mati di Sungai Cilengsi gitu loh. Nah, bisa dibayangin kan bagaimana parahnya Sungai Cilengsi ya. Nah, itu yang diderita oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang di Sungai Cilengsi. Dan sampai sekarang memang ada perbaikan, tapi belum signifikan. Dapat. Kita terjebak karena ada tumpukan sampah. Faktor utama karena ada pohon tumbang yang melintang ke tengah. Terus ada berbenturan sampah sedikit semakin sedikit jadi menumpuk. Terus kita posisi terjebak di tengah-tengah sampah untuk berusaha keluar dari tumpukan sampah ini. Beda lagi dengan Cikeas. Nah, kalau Sungai Cikeas itu hampir tidak ada limbah industri. Nah, permasalahan di Sungai Cikeas itu adalah sampah bambu. Nah, itulah sampah bambu ini yang tidak ada solusinya sampai sekarang. Bayangin Mas ya, kalau misalnya ada ketinggian muka air naik di Sungai Cikeas, itu akan membawa sampah bambu yang ratusan kubik banyaknya. Ya. Pernah sampah bambu itu nyangkut di hilir, itu panjangnya tahu nggak? 130 meter. Bayangin ya, sungai dipenuhi oleh sampah bambu sepanjang 130 meter. Kalau dikubikasi, itu jumlahnya lebih kurang 230 truk. Truk yang isinya satu truk itu kan 6 kubik ya. Itu sampah bambu yang ada di hilir. Menurut saya, masyarakat sudah tinggi kepeduliannya terhadap pelestarian sungai. Kami jarang melihat orang yang buang sampah ke sungai lagi. Karena edukasi-edukasi yang sudah kita lakukan ya, sangat jarang masyarakat yang buang sampah ke sungai. Tapi di Sungai Cikeas kita masih menemukan sampah-sampah ketika banjir datang. Kalau saya harus fair mengamati ya, penyebab dari masyarakat untuk banjir hampir minim ya, hampir minim. Jadi penyebab banjir itu sudah jelas ya. Yang pertama adalah pendangkalan sungai, penyempitan sungai, kemudian rusak-rusaknya tanggul, dan yang keempat ini yang paling parah, ya kan? Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, ya kan? Terjadinya perubahan tata guna lahan di hulu sungai. Dulu kalau seandainya banjir di hulu sungai, ya kan?
30%-nya mengalir ke sungai, 70%-nya meresap ke tanah kembali. Dulu ya. Nah, sekarang enggak. Sekarang ketika hujan di hulu sungai, kebalik. Hanya 30% yang meresap, tapi 70%-nya mengalir ke hilir. Nah, berarti apa? Berarti debit sungai itu makin lama makin naik, debit sungai makin lama makin naik. Ya kan? Nah, kalau menurut saya, walaupun itu akibat ulah oknum orang-orang ya, tapi bukan masyarakat. Itu biasanya pembukaan lahan yang skala besar ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu gitu loh. Itu kan. Jadi kalau saya jujur menilai, kalau untuk penyebab yang disebabkan oleh masyarakat, karena masyarakat buang sampah ke sungai, penyebab banjir, enggak. Waktu banjir 2016 ini 60 bisa bayangkan 4 meter pas di atas sana. Nih, pas jadi atas ujung tanggul itu limpas lantai 1 kerendam ini sampai kalau yang 2020 lantai 2 itu segini rumah saya, sedada ya, hampir sedada. Jadi kan rumah saya berundak-undak. Ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang seleher. Tergantung ya, jadi kira-kira kita ambil patokan sedada deh ya. Lantai 2. Ketinggian air sampai atap, sampai persis habis ini udah dicat ya, kemarin udah warnanya udah. Nah, ini buktinya. Saya tinggal di perumahan Pondok Gede Permai dari tahun 2016 sampai saat ini. Kebetulan lokasi rumah saya persis di depan 4 meter itu tanggul. Jadi benar-benar persis di depan tanggul Kali Bekasi. Nah, sebelum tempat saya ada pertemuan, ada namanya P2C, pertemuan Kali Bekasi, Kali Cilengsi dan Kali Cikeas. Nah, ini persis beberapa meter dari rumah saya. Ini kondisi atap kita saat banjir. Ini sudah saya ganti berapa? 1, 2, 3, 4, 10 papan kita ganti. Ini sudah rusak semua, sudah keropos. Lihat kondisinya, bisa dilihat kan? Lihat udah. Karena sebagian sudah didak, sebagian belum. Pertama kali saya di sini tinggal itu, saya sama sekali tidak tahu kalau banjir itu di sini itu benar-benar tidak ada informasi, langsung besar. Jadi mungkin kita tidak ada harta benda yang terselamatkan, tidak ada ya, karena kita memang untuk menyelamatkan bisa sudah cukup berat kan, belum kendaraan segala macamnya, pokoknya SOS lah kalau saya lihatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu surutnya agak lama, 2022 2 malam 1 hari baru surut. Kalau yang 2016 hanya satu malam pagi surut. Tapi yang 2020 2 malam 1 hari baru surut. Kita datangnya siang, nah 2 malamnya baru surut airnya. Kayak ini kalau 2020 saya nggak bisa ngusir, nggak bisa menambahkan karena saya tahu banjir biasanya hanya sampai paling lantai 1. Jadi kita paling tidak berdiam diri di rumah masih aman lantai 2. Ternyata di luar prediksi itu sampai sepinggang, sampai seleher, saya naik ke atas di atas genteng. Jadi saya dengan keluarga menyelamatkan diri, bongkar atas, di atas genteng saya berdiam diri selama 2 malam 1 hari di sana. Sampai air surut saya baru turun. Saya mungkin mengalami shock yang luar biasa karena barang tidak ada yang terselamatkan. Saya baru pindah, jadi barang saya mungkin habis semuanya. Nah ini pertama kalinya saya baru tahu ada namanya KP2C, Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikeas. Nah di sana kebetulan saya datang pada acara pertama kali saya datang. Nah alhamdulillah saya di sana terpilih untuk bergabung di KP2C sampai saat ini. Ini kan tanggul lama ya, tanggul lama yang waktu sebelum adanya program normalisasi. Ya. Nah ini yang baru nih, yang baru lagi dibangun sekarang. Nah, ini sebetulnya ini buah dari diskusi sungai kita tempuh hari Pak. Akhirnya kami mengeluarkan rekomendasi
Dan KP2C waktu itu mengirimkan rekomendasi kepada Presiden. Untuk apa? Pertama, minta normalisasi sungai. Ya. Yang kedua, minta apa? Minta tanggul permanen. Yang ketiga, bangun pintu-pintu pengendali air. Nah, yang keempat, permintaan KP2C pada saat itu adalah bikin waduk di hulu-hulunya sungai. Nah, alhamdulillah dari 4 rekomendasi KP2C kepada Presiden pada saat itu sudah mulai direalisasikan oleh pemerintah. Ya, sekarang lagi berangsur nih tahap normalisasi ya. Tapi ini baru di Kali Bekasi. Sedangkan Sungai Cilengsi dan Sungai Cikas juga kena banjir. Nah, melalui kesempatan ini kami berharap dan kami mengingatkan pemerintah supaya segera melakukan normalisasi juga di Sungai Cilengsi maupun Sungai Cikas. Kalau bisa tahun ini dan paling lambat tahun depan. Assalamualaikum. Wah, biasa Pak. Pas habis ngecek ya? Iya. Saya mau ngecek CCTV sebentar dong. CCTV boleh? Yang di luar? Iya. Iya, nggak pasang gitu ya? Iya. Berarti ini CCTV tolong dijaga ya Pak? Tolong dijaga ya. Kalau seandainya ada mati lampu, dikasih tahu. Siap. Dan kalau seandainya ada petir, juga diinfo ke kita segera gitu. Yang dilakukan KP2C sekarang adalah sistem peringatan dini berbasis masyarakat ya. Nah, ini pertama kali ada di Indonesia. Kenapa? Karena semuanya dilakukan oleh masyarakat. Ya. KP2C, mohon maaf ya, tanpa bermaksud apapun, KP2C ya itu menggaji 7 orang petugas pemantau sungai. Pengurus KP2C, termasuk kayak saya dan teman-teman pengurus ada 16 orang, satu pun juga nggak ada yang digaji. Kami bekerja sukarela. Jadi ini jalan kita sekarang, ya. Kalau seandainya angka TMA sekarang di bawah 200 ya. Kalau angkanya sudah 550, persis luber di jalan sini. Persis luber jalan ya. Berarti 550 ya, 550 ya. Nah, artinya walaupun kita berada jauh, kita lagi jauh nih. Kita pantau di CCTV kita TMA sekarang 700 ya. 700, tinggal dikurang 550 Pak Har. KP2C mengeluarkan biaya untuk paket data CCTV dan biaya perawatan segala macam. Itu semuanya kan biaya, ya. Biaya-biaya itu tidak seperak pun dari pemerintah. Mohon maaf Kang, itu mitigasi bencana dilakukan oleh KP2C ini biayanya besar loh. CCTV yang dipasang KP2C itu biayanya jauh lebih besar dibanding CCTV yang ada di rumah-rumah atau di kantor-kantor. Karena kalau di rumah-rumah atau di kantor-kantor, indoor ya, itu lebih murah. Kita kan outdoor, itu risiko sangat tinggi. Dalam 2-3 bulan selalu sering kena petir, dan itu biaya sangat mahal. Nah, dari mana dananya? Semuanya dari masyarakat. Kalau CCTV kita rusak, kita punya petugas manual di situ. Pokoknya informasi yang diperoleh oleh KP2C itu nggak boleh putus. Inilah menjadi concern kami. Kami itu betul-betul berbasis masyarakat. Dan sampai sekarang belum ada pemerintah bantu kami. Dan kami juga tidak masalah ya. Yang penting adalah masyarakat merasakan keberadaan KP2C. Masyarakat merasakan manfaat yang dilakukan oleh KP2C. Dan yang paling penting, kami berharap supaya sebesar apapun bencana yang ada di lingkungan kami, ya kan, masyarakat tidak menjadi korban jiwa terutama gitu. Saya merasa KP2C sangat bermanfaat sekali karena pertama memberikan informasi yang rutin setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Satu hari itu jam 7 sampai jam 5 itu kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisi sedang atau darurat itu bisa 15 menit sekali. Jadi kita merasa ada KP2C sangat membantu sekali. Kita merasa aman walaupun kita tinggal di bantaran seperti jelas-jelas di pinggir sungai. Jadi kita masih ada warningnya. Ada di KP2C kami jadi bisa mengetahui kapan misalnya ada banjir. Kita bisa tahu 6 jam sebelumnya. Jadi keluarga yang di kantor bisa pulang dulu, anak-anak yang di sekolah bisa pulang. Jadi istilahnya kita bisa rapi-rapi harta benda bisa kita selamatkan sebelum air itu datang. Dan satu lagi ada di KP2C untuk pencemaran limbah juga agak berkurang. Karena KP2C kan juga mengurus soal limbah dan pencemaran. Alhamdulillah hasil kerja KP2C dinikmati oleh masyarakat.
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bayangkan, kalau masyarakat tidak merasakan manfaat oleh KP2C, mau nggak masyarakat berdonasi ya untuk operasional KP2C? Nggak mungkin. Ini ambil sampah yang sebelah kiri nih. Ambil kiri, ambil kiri. Selama ini, sungai itu kan dianggap sebagai sumber musibah. Selama ini sungai itu dianggap sebagai sumber bencana. Kami sekarang berusaha membalik image masyarakat tersebut. Sungai yang tadinya sumber bencana, sungai yang dianggap sebagai sumber musibah, sekarang kita jadikan sebagai sumber keberkahan. Gimana caranya? Kita bikin kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat cinta sungai. Kami sekarang lagi mencoba dari desa wisata ya, kebetulan saya juga aktif di desa wisata Bojongkulur, itu mencoba menjadikan kegiatan wisata air ini menjadi hiburan masyarakat. Jadi kegiatan susur sungai di desa wisata itu kami padu dengan kegiatan bebersih Sungai Cikeas. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar hiburan, tapi mereka juga mengambil sampah-sampah yang ada di sungai. Alhamdulillah masyarakat senang dengan itu. Harapan saya adalah yang pertama dari sisi kebencanaan dulu ya. Bencana dulu, kami meminta kepada pemerintah supaya segera direalisasikan normalisasi Sungai Cilengsi dan normalisasi Sungai Cikeas. Yang kedua, ya, kami minta kepada pemerintah segera bentuk Satgas Sungai Cilengsi supaya kedepannya 2 tahun lagi sungai ini sudah tidak ada masalah lagi. Karena ini kan setelah sungainya tidak tercemarkan butuh waktu lagi buat pemulihannya. Kalau saya sih berharap tanggul diperkuat ya, tanggul diperkuat. Jadi istilahnya kita lebih merasa aman karena kita juga khawatir takutnya tanggul juga jebol, kekuatan air kadang di luar kemampuan manusia lah. Kayak kemarin tahun 2020 kan dahsyat sekali itu air.